Waalaikumsalam, Pak. Izin record ya Bu ya. Mana, Waalaikumsalam, Pak? Pak. Silakan. Perkenalan ya Bu ya. Belum. Silakan, Pak Budi. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Budi Saputra, mahasiswa PBG angkatan kategori 1 dari Kecamatan SD 7 Sumber Marga Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Yasin. Oke. Baik, Pak Budi ya. Siap ya, Pak Budi. Insya Allah Bu. Sehat ya, Pak Budi ya. Dalam kondisi prima ya. Semoga lancar nih. Oke, Pak Budi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, kami bukan menguji lah, tepatnya lebih ke mengkonfirmasi ya apa yang sudah Pak Budi kerjakan selama mengikuti proses PPG gitu ya, dari awal mulai dari pendalaman materi sampai dengan penyusunan perangkat ya, dan membuat rencana evaluasinya begitu. Silahkan Pak Budi presentasi dulu ya terkait dengan perangkat yang sudah dibuat, mulai dari RPP-nya. Kami beri waktu 10 menit Pak Budi, silakan dimanfaatkan waktunya. Mungkin nanti kalau sudah 10 menit akan saya cut gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, Izin silakan, share screen ya Bu ya. Ya. Tampil Bu, maaf. Oke, sudah Pak Budi, silakan. Ini saya membuat dua RPP, aksi 1 dan aksi 2 ya. Ini yang saya upload ke LMS untuk uji komprehensif, saya ambil yang aksi 2 Bu. Jadi RPP yang saya buat yaitu mengenai matematika Bu. Supaya kenapa saya ngambil matematika, karena untuk membedakan antara aksi 1 dan aksi 2. Kata Pak dosen Lukman, tunjukkan apa yang beda. Misalnya kata Pak Lukman, di aksi 1 umpamanya LKPD-nya masih bentuk belum ada kegiatannya, belum ada paket TPACK-nya belum tampil, kita tampilkan di data aksi 2 supaya ada peningkatan, ada perubahan. Nah, seperti itu. Kebetulan saya ambil kelas 5 Bu, mengajar di kelas 5, materi pokok kecepatan, materi konversi satuan waktu. Nah, untuk KD-nya yaitu ini karena saya langsung ke KD Bu, karena untuk yang kompetensi inti dan kompetensi dasar ini kan dari peraturan Permendikbud Bu. Ini jadi saya langsung ke kompetensi dasar, saya turunkan ke indikator pencapaian kompetensi. Ini yang pertama menganalisis perbedaan kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua menganalisis konversi satuan waktu. Nah, yang untuk indikator yang keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konversi waktu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan membaca, siswa dapat menganalisis perbedaan kecepatan, jarak, dan waktu dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis konversi satuan waktu dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Maaf Ibu, ini kegiatan ini saya rangkum dalam LKPD, yaitu menggunakan aplikasi atau platform Live Worksheet ya Bu. Ini jadi yang sudah saya uji cobakan kemarin waktu teaching Bu. Jadi di Live Worksheet itu sudah saya sematkan di situ tujuan pembelajaran, KD-nya, nanti di lampiran bawahnya sudah saya screenshot. Sudah ada link video YouTube yang saya sematkan di situ. Jadi anak langsung mengerjakan di situ, langsung terarahkan di live worksheet. Setelah anak menyelesaikan, ketika klik finish nanti akan terkumpul ke gurunya, di akun gurunya, seperti itu Bu. Untuk laka-laka yang pertama yaitu ini pembukaan atau pendahuluan. Seperti biasa Bu, melalui ini
Nah, untuk kehadiran ini saya buat satu file pakai Zoho, jadi tanggalnya akan berubah setiap hari. Nanti tinggal kita tidak tiap hari buat Google Form, tapi sudah satu link untuk setiap hari gitu. Kelebihan saya yang pakai, dan ada tanda tangan untuk tanda tangan anak, tinggal dicoret-coret seperti itu. Ya walaupun tidak sebagus orang dewasa gitu, Bu. Kemudian untuk persepsinya ini bertanya jawab mengenai untuk menyelesaikan materi yang akan pemantik untuk materi yang akan disampaikan. Untuk orientasi masalah itu yang pertama yaitu membaca yang ada di di live worksheet. Saya tampilkan worksheetnya apa, Bu? Enggak perlu, Bu. Nanti saja, Pak. Oh ya, baik. Ya, ini ya kemudian untuk pertama yaitu mengenai menentukan masalah. Anak nanti diajak untuk mencari masalah yang akan diselesaikan oleh anak tersebut bersama-sama melalui diskusi atau dengan bertanya jawab dengan guru. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa belajar. Di sini guru langsung memberikan link worksheet, live worksheet. Nah, di sini juga anak kemarin Pak dosen mengarahkan kami untuk melakukan daring. Nah, nanti kalau daring saya jujur sampai sekarang belum ini, Bu, untuk breakout room. Takutnya anak nggak masuk ke breakout room. Nanti ya kalau memang seandainya bisa, saya akan pakai breakout room. Kalau tidak bisa, mungkin kami melakukan diskusi secara klasikal. Karena kemarin waktu pair teaching kami mencoba breakout room, yang hostnya malah mental, jadi keluar semua. Jadi mungkin masalah teknisnya ya, Bu ya. Maaf, nanti ya tetap kata Pak dosen dari guru Pamong, Pak, nanti tolong Bapak belajar lagi mengenai breakout room supaya nanti akan diskusinya akan lebih maksimal seperti itu. Nah, nanti saya akan coba untuk kegiatan PPL-nya, Bu. Untuk sebelumnya nanti akan dilatih lebih dahulu. Kemudian membimbing pengalaman individual atau kelompok. Di sini peserta didik diskusi menyelesaikan masalah pada LKPD. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang diragukan. Kemudian guru mengamati kelas, membimbing kelas didik yang mengalami kesulitan, dan seterusnya. Peserta didik. Nah, di tengah perjalanan ini saya membuat di sini sudah di bagian LKPD itu sudah ada video, Bu, yang saya ungkapkan tadi. Nah, ini linknya sudah saya sematkan. Kemudian peserta didik berdiskusi mengenai isi video. Setelah konversi berdiskusi, anak nanti diberikan beberapa contoh untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian untuk menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah, peserta didik memberikan tanggapan. Nah, memberikan tanggapan. Kemudian peserta didik menganalisis proses penyelesaian masalah. Guru memberikan penguatan, meluruskan seandainya ada anak yang salah konsepsi, seperti itu. Kemudian sebelum kegiatan ini ditutup, guru memberikan semacam instrumen penilaian, yaitu melalui quizzes. Ini saya langsung share linknya, dan sudah sesuai dengan kodenya. Kalau quizzes itu kalau belum punya kodenya kan nggak bisa, ini saya coba langsung ke kodenya. Jadi untuk meminimalisir anak takut bingung untuk minta kode seperti itu. Itu untuk kegiatan penutup. Seperti biasa, refleksi, Bu, kepada anak bagaimana perasaan hari ini, bagaimana apakah ada kesulitan, terus kemudian diarahkan ke depannya apa yang akan dipelajari pertemuan berikutnya, yaitu yang ini tadi masalah mengenai konversi waktu. Kedepannya nanti mulai ada kompleks lagi, lebih kompleks, tapi dengan skema yang hampir sama, yaitu mengenai kecepatan
jarak dan waktu perbandingannya seperti itu. Ini untuk RPP 1, ini untuk lampirannya Bu, ini penilaian sikap, ini kisi-kisi soal sesuai dengan Oke. Baik, Pak Budi. ya Terima Bu. kasih sudah cukup untuk presentasinya, tapi jangan stop sharing ya, Ya, Bu, biarkan baik, Bu. saja. Oke, Pak Budi, luar biasa ya, mulai perangkat dan presentasinya juga sudah bagus ini Pak Budi. Ya, Bu. Saya minta penjelasan saja dari Pak Budi ya, ada dua hal nih yang saya perlu konfirmasi nih ya. Baik, Yang Bu. pertama, bagaimana keterkaitan antara solusi yang Pak Budi temukan di kelas begitu ya dengan RPP yang Bapak buat atau perangkat yang Bapak buat begitu ya, tolong dijelaskan keterkaitannya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, butuh penguatan dari Pak Budi, apakah rancangan yang sudah Bapak buat dengan bagus ini nanti bisa dilaksanakan gitu ya, gitu Pak Budi. Kemungkinannya seperti apa nih untuk ketika nanti dilaksanakan gitu ya. Baik, memastikan baik itu. Bu. Silakan Pak Budi. Terima Baik Bu, kasih. terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama mengenai keterkaitan ya Bu ya, keterkaitan antara masalah. Sebelumnya kan kami mahasiswa mempelajari mengenai identifikasi masalah, yaitu ada 6, kemudian mengerucut lagi menjadi 1.2 eksplorasi, terus alternatif masalah sampai mengerucut 1.4 itu menjadi dua masalah utama. Ini sesuai Bu, kami memang yang dipermasalahkan yang pertama yang saya ambil Bu mengenai model pembelajaran yang selama ini yang saya tangkap permasalahan di diri saya itu adalah model pembelajaran yang biasa saja, yang tidak hanya terpusat dengan guru, belum terpusat kepada siswa. Ini memang pertaruhan bagi saya karena yang satu pertama yaitu penggunaan teknologi, anak untuk diarah ke teknologi tapi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya, bahwa ada dua kodrat, yang pertama kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi salah satu kodrat yang harus kita ikuti yaitu kodrat zaman. Kalau kita masih seperti itu, anak itu takutnya malah menyelenceng ke kita. Anak udah pintar nih pakai HP tapi gurunya belum. Nah ini saya akan menyeimbangkan zaman itu Bu. Kebetulan ya Bu ya, saya juga termasuk CGP angkatan 4 tapi ini tertunda belum sampai menyelesaikan, tinggal lompat 7, 8, 9. Jadi ada keterkaitannya seperti itu. Untuk yang itu, yang keterkaitannya sudah terkait Bu. Yang pertama model, yang kedua yaitu permasalahan nomor 6 Bu mengenai pembelajaran kemampuan TIK gurunya. Memang untuk TIK guru bisa tapi belum membiasakan gitu Bu. Itu belum membiasakan diri untuk menggunakan hanya kalau ada tuh tahu Bu, ibaratnya hanya PowerPoint, terus Google tahu, cuma untuk membiasakan diri menggunakan berbagai macam platform itu belum. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, rencana yang saya ini pemantapannya, insya Allah saya akan mantapkan. Jika seandainya tidak terlaksana atau misalnya nih kedepannya ketika pembelajaran kok anak nggak bisa karena mungkin linknya nggak terbaca atau nggak bisa membuka, alternatif yang kedua saya akan screenshot LKPD-nya, saya kirim ke grup WA grup. Setelah diisi, mereka akan mengirimkan kembali ke WA Japri ke saya. Atau kalau memang nanti diminta untuk tidak daring, luring, saya akan mencoba mengkombinasikan antara
Misalnya nanti tetap anak tetap bawa HP Bu, bawa HP ke sekolah, terus nanti saya mencoba untuk share make Anycast. Jadi nanti anak menampilkan dari sistem dari jarak jauh Bu, ke proyektor kita. Jadi nanti bisa dibahas hasil karya mereka kan sesuai dengan sintak yang nggak salah nomor 4 gitu Bu. Itu cukup Bu, terima kasih. Oke, baik Pak Budi, terima kasih penjelasannya. Nah, ini kan luar biasa nih ya pemanfaatan teknologi berbasis komputernya ya. Iya Bu, masih belajar Bu. Teknologi komunikasi ya luar biasa, bagus sekali begitu ya. Mohon maaf ini ya, saya sambil makan sebenarnya. Ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Santai Bu. Bagaimana dengan sarana penunjangnya ini gitu Pak? Apakah ini mungkin kemungkinannya kemungkinan untuk dilaksanakannya itu gitu terkait dengan sarana penunjang yang dimiliki oleh siswa misalnya, atau kan ini kan harus terampil juga ya Pak menggunakan teknologi komunikasinya ini. Nah, apakah peserta didik atau siswa Bapak juga memang sudah sampai terampil seperti itu gitu Pak? Untuk keterampilan saya berpikir kayak gini Bu. Untuk sarana ada bantuan Chromebook, ada sejumlah 15 buah Bu. Saya akan memaksimalkan Chromebook itu. Untuk sementara mungkin untuk kuota biarlah saya akan berusaha dari saya dulu, supaya yang pertama yang saya inginkan tuh pembelajaran itu tidak hanya seperti biasa gitu loh. Saya ingin membuat suatu perubahan bahwa pembelajaran itu tidak hanya melulu duduk di depan gitu, duduk di depan, tapi kita coba bisa menggunakan fasilitas yang ada, itu maksud saya. Jadi nanti kedepannya saya akan mencoba semaksimal saya Bu dengan Chromebook yang sejumlah 15 itu supaya saya latih dulu lah, saya cari kelemahannya gimana. Kalau memang tidak bisa terlaksana secara online, ya itu mungkin nanti saya akan coba menggunakan jaringan lokal Bu mungkin. Karena kalau memang tidak bisa dari online, itu kan pakai jaringan lokal LAN atau pakai apa itu. Tapi tetap saya akan berusaha menyukseskan impian saya supaya ada perubahan, benar-benar perubahan. Dan yang pertama saya ingin mencoba mengukur kemampuan saya itu sampai mana seperti itu. Jangan cuma kalau sekedar mengajar tuh ya kita biasa Bu, cuma inginnya ada perubahan besar gitu Bu. Ada kepuasan tersendiri makanya. Luar biasa semangatnya ya. Pak, dari saya cukup dulu Bu Liska. Terima kasih Bu Mila. Baik, terima kasih Bu. Pak Budi, suara saya jelas Pak Budi? Jelas Bu, jelas banget. Baik, kalau begitu sehat ya Pak Budi ya? Sehat Bu. Baik. Tadi sudah dengan Bu Mila, Bapak bisa di scroll mulai dari ini udah gabung semua ya Pak ya? Iya, ini sudah gabung sampai bawah, sampai LKPD dan seterusnya. Baik, bisa dimulai dari paling atas Pak, paling awal. Pak Budi, saya ini ya kalau lihat dari tampilan dan sajiannya dan impiannya ya yang tadi dijelaskan itu luar biasa ya. Jadi sebentar, jadi yang tadi Bapak bilang ya, jadinya banyak berkorban, nggak apa-apa gitu Pak Budi? Iya Bu, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Iya, ini kelas 5 ya, udah kelas tinggi ya Pak? Iya, benar Pak Budi ya? Iya. Mengajar di kelas 5. Jadi tadi muatan ininya matematika dan apa? Punten Pak Budi? Untuk matematika kan kelas atas itu terpisah Pak, Bu, terpisah. Jadi siap. Jadi saya buat terpisah. Beda sub materi aja Bu. Baik, kelas 5. Terus bisa di scroll bawah Pak Budi.
Oke, tadi ini sudah ya dengan Bu Mila, dua besaran yang berbeda, kecepatan, jarak, dan waktu, konversi satuan waktu. Iya. Oke. Konversi satuan waktu, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konversi waktu dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa dijelaskan, saya menarik ini yang 4.3.1 bisa ditunjukkan ini Pak Budi. Oke, gini. Kegiatannya bisa diperlihatkan tahapannya dan seterusnya. Oke, menyelesaikan masalah. Itu seperti ini, saat ada istilahnya kalau soal itu kan misalnya Dayu pergi ke ke tempat pelatihan. Nah, itu nanti dalam waktu 1 jam. Nah, seandainya dalam menit berapa menit kayak gitu loh, Bu. Oke, itu ada di soal evaluasi, apakah itu ada di soal evaluasi di quizisnya, ada di soal oke, baik. Wah, ini soal itu dia udah pakai quizis ya. Nah, jadi yang tadi saya lihat, saya terkesan sekali ini ya, termasuk itunya juga sudah quizis ya. Tapi yang tadi ya Pak Budi ya, seperti saya sudah sarankan juga ada peserta sebelumnya gitu ya. Nanti mohon harus dilatih, dan kalau menurut saya dibuat seperti panduan ya Pak ya, bagaimana cara menggunakannya. Siap. Ya, nanti kan, saya siap. Ya, jadi harus disertai dengan pembuatan seperti itu. Ya. Oke, terus yang berikutnya Bapak, kita coba lagi di scroll Pak. Oke, ya. Ini kan Bapak menampilkan apa yang sudah dibuat ya. Jadi, ya, benar. Oke, bagus ya. Jadi kan nggak apa-apa, ini memang harus dipamerkan ya Pak ya. Ya, ini soalnya, ini contohnya ya. Ya, soal evaluasinya ini Bu, yang sudah ada di quizisnya seperti ini. Cuma kan saya ketik di sini biar nampil di sini. Kalau link quizisnya sudah saya tempelkan di situ tadi. Ya, quizis itu kan dia real time ya Pak ya. Jadi maksudnya dalam waktu gitu ya, itu perlu diperhatikan koneksi internet dan gitu ya. Kalau misalnya mau disampaikan full quizis gitu ya Pak ya, itu perlu kayak soal seperti ini nih ya Pak ya. Itu kan ada waktu ya. Bapak kan nanti setting waktu ya. Ya, di setting waktu itu ya, nanti ada setting waktu di benar. Ya, setting waktu maksudnya begini, misalnya nanti kalau dalam pelaksanaannya Bapak menilai si A mungkin yang rumahnya koneksinya bagus, si B yang kurang bagus, kan beragam ya Pak ya. Iya, benar. Jadi maksudnya yang nilainya atau yang dia terlambat mengirimkan itu bukan karena dia nggak bisa atau tapi karena itu yang jadi pertimbangan ya. Ya, nanti itu ada pertimbangan lain Bu. Nanti saya mungkin settingannya saya off kan dulu untuk timernya, supaya tapi tetap nanti dengan dipantau kan secara live kan Bu. Jadi kita langsung pantau siapa yang belum bisa mengisi. Nanti kita akan memberikan apa sih kendalanya, seperti itu. Saya akan mencoba bertanyakan dulu. Jadi seandainya ada memang tidak ada jaringan, atau ketika hari itu listrik padam, saya coba untuk memberikan yang saya ketik ini, saya kirim ke yang bersangkutan supaya dikerjakan di kertas. Setelah itu dikirimkan ke Japri saya, seperti itu. Itu alternatif yang kalau memang terkendala seperti itu. Iya, gitu ya. Terus termasuk kan kalau teman-teman sebelumnya tadi saya ingat semuanya pilihan ganda ya. Nah, di sini saya menemukan yang evaluasi yang esai di quizis ya, Pak ya. Iya, benar. Gitu ya. Ya, jadi masalah teknis ya, Pak ya. Jadi nanti kalau memang seperti ini kan perlu diantisipasi. Termasuk misalnya soal nomor 1 itu, Pak Budi. Kalau misalnya soalnya seperti ini coba udah disusun untuk host atau bagaimana Pak Budi? Kalau sesuai dengan ini C-nya Bu, level connectivity sudah ya. Sudah. Coba kita lihat ya. Dikit ya. Ini kalau secara sajian segala macam saya lihat udah oke ya, dan udah full TPACK-nya udah luar biasa. Ini kalau kita coba yang perbedaan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Ini jawabannya apa ini Pak Budi nih?
Gini Bu, Siswa gimana kalau jawabnya? di Quizizz itu saya coba kemarin ya Bu ya, maaf ini saya cerita dikit, saya kan sudah Mm-mm. coba di Quizizz. Kalau dia jawabannya itu isian singkat, itu memang bisa dikunci jawabannya bobotnya. Nah, Mm. kelemahan saya buat uraian. Kalau uraian itu tidak bisa kita membuat kunci jawaban, jadi bobotnya nggak bisa. Jadi ya harus, kan anak nanti kan jawabannya beda-beda sih Bu kalau kayak uraian. Nah itu nanti berarti harus mengecek satu persatu. Kalau memang ini nanti sekiranya ada agak meragukan, mungkin saya akan ubah ke bentuk isian singkat. Cuma ya itu tadi, kalau isian singkat ya ya gimana, nggak, kurang mengeksplor gitu loh menurut saya tuh. Takutnya Iya, itu sih Bu. iya, apa, saya tuh berpikirnya gini Pak Budi, ini kalau misalnya soalnya jelaskanlah perbedaan antara jarak, waktu, dan kecepatan ya. Nah, itu kan nanti siswanya kan bisa jawabnya tuh beragam ya. Ya Nah, maksud saya benar-benar. Pak Budi harus mengantisipasi ya Pak Budi ya. Kalau Ya misalnya baik. kadang kita nggak bisa apa ya, berharapnya kan mereka jawabnya sudah menunjukkan gitu ya Ya apa benar. kemampuan berpikir apa kritisnya gitu ya, seperti apa gitu jarak, waktu, dan kecepatan. Kalau misalnya mereka jawabnya jelaskanlah perbedaan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak sama dengan S, waktu T, kecepatan V, itu kira-kira berapa itu poinnya tuh Pak Budi kalau Nah, misalnya jawabannya seperti itu? iya, ya itu memang itu saya menyadari sendiri Bu, itu Ya, kelemahan di saya yang saya buat karena uraian jadi tidak bisa terkunci jawaban yang harusnya seperti ini gitu loh. Itu nanti ya. mungkin kedepannya bisa jadi saya ubah pertanyaannya, atau nanti kalau memang ada waktu tambah waktu, tapi takutnya di waktu Bu ini. Kalau saya ubah jadi dengan ganda terlalu cepat, tapi juga bisa sih nanti, nanti mungkin ada perbaikan lah Bu, intinya nanti akan saya perbaiki, saya uji cobakan dulu ke Ya. teman, nanti kalau memang teman ini, oh ini kurang kurang bagus, ini harusnya diubah lagi Bu aja, ya nanti saya akan komunikasikan Bu, intinya kayak gitu. Oke, ya itu ya. Jadi saya Ya Bu. concernnya di sana sih ya Pak ya. Kalau Ya Bu, baik Bu. misalnya, oke, oke. Itu saja mungkin dari saya, Bu Mila. Selebihnya udah oke nih kalau menurut saya ya. Terima kasih Bu. Baik. Ya, Iya, terima kasih Bu Liska. Ini saya greget nih, pengen nanya satu lagi ya ke Pak Monggo Budi. Bu, monggo silahkan Bu Mila. Luar biasa, menyenangkan ya diskusi dengan Pak Budi ya Bu Liska ya. Oke, baik. Satu hal lagi. Tadi kan Pak Budi bilang saya tertantang gitu ya untuk apa namanya, istilahnya menilai diri sendiri nih. Iya, Gimana sih gitu ya saya iya gitu. Nah, benar-benar. bagaimana cara Pak Budi gitu ya untuk mendapatkan informasi itu? Kebetulan sih Bu, saya kan CGP, jadi ada komunitas kami di Banyuasin, itu ada komunitas untuk calon guru penggerak. Jadi kemarin saya sempat juga ikut Google Master Trainer, karena terbentur dengan PBG, saya ada mundur di itu. Jadi Oh, jadi di eh, PPG. selama ini Bu, selama ada apa namanya, ada kesempatan untuk mengasah potensi kita, ya tetap kita ikutkan. Kemarin saya juga pernah tahun 2020 mencoba sih Bu, mencoba, ini baru coba-coba dari PowerPoint. Di situ saya mencoba, saya lihat di YouTube Bu, nah, oh asik kayaknya, saya convert jadikan inspiring. Inspiring itu fungsinya untuk menginput evaluasi yang di situ sudah ada, kita kunci jawaban hampir mirip dengan Quizizz tapi sistemnya PowerPoint. Setelah itu saya convert ke jadikan HTML. Mm-mm. Waktu itu kan masih COVID Bu, tahun 2000 itu, persis 2 tahun yang lalu. Ya. Kemudian saya jadikan ini Bu, jadikan APK, jadikan aplikasi seperti Facebook seperti itu. Mm-mm. Setelah itu saya kirimkan ke WA, respon anak senang sih Bu, senang. Mm-mm. Cuma gurunya yang repot, capek. Oke, baik Pak Budi. Nah, kalau dikaitkan dengan rencana evaluasinya nanti, jadi kan ini sebelum kompre ini kan ada ya membuat rencana evaluasi terkait dengan ini, nanti perangkatnya sudah dibuat oleh Pak Budi dengan bagus. Kemudian ketika PPL nanti kan diterapkan. Ya Bu, baik. Nah,
Kemudian perlu dinilai kan, maksudnya Ya, Bu, apakah benar. memang eh, sudah apa? Tadi terkait dengan pertanyaan saya, bagaimana ini keterlaksanaannya? Apakah memang nanti bisa dilaksanakan begitu ya? Nah, Ya, terkait dengan rencana evaluasi yang sudah Bapak buat, bagaimana nih? Jadi itu kan menilai menilai eh, kita sendiri begitu ya, ya benar. untuk menilai gurunya sendiri, kemudian bagaimana tanggapan siswanya, begitu ya. Ya, Nah, benar-benar. itu menggunakan apa atau berikan gambaran kepada kami seperti apa untuk Eh, mengevaluasinya, gitu. Gini Bu, kami juga pernah Hmm. belajar di CGP itu ada namanya eh, umpan balik. Umpan balik itu ada tiga. Yang pertama umpan balik dari peserta didik, yang di Mm-mm. situ ada emoticon-emoticon, jika pokoknya ada sejenis apa namanya aspek apa yang dinilai. Nanti Mm-mm. anak akan menyampaikan di situ, tinggal milih emoticon sedih, senang, ataukah cinta. Oke. Kemudian refleksi diri namanya di situ. Selain direfleksikan di umpan pari itu tadi, ada juga refleksi dari teman sejawat, guru sesama guru, dan pemimpin sekolah seperti itu. Itu untuk gambar apa namanya umpan balik seperti itu. Rencana saya seperti itu Hmm. akan saya laksanakan. Kemudian nanti juga mungkin saya akan membuat kontrol stop yang sesuai dengan apa KSE atau kompetensi sosial emosional, dilengkapi Hmm. dengan mungkin kalau mau diferensiasi, maaf Bu, ini saya baru berapa hari masuk langsung PPG, jadi belum melaksanakan asesmen awal Bu, jadi belum bisa Hmm. mengklasifikasi siswa A senangnya kinestetik, siswa B senangnya audio, itu belum belum saya laksanakan, jujur saya seperti itu. Jadi itu rencananya seperti Oke, baik, baik. Iya, nah di itu kan mungkin sudah dijelaskan juga ya oleh dosen pendamping dan instruktur dari gurunya ya, iya Bu. bahwa ada jenis-jenis untuk itu ya membuat rancangan evaluasi itu ya bisa diterapkan, dan itu nanti yang Bapak jelaskan itu bisa dimasukkan nanti ke sana dalam Baik bentuk Bu. jurnal, kemudian lembar observasi seperti itu ya. Ya, baik Bu, Oke, baik Pak Bu. Budi, sukses Pak Budi, luar biasa. Terima kasih Bu. Saya jadi pengen sekali nih menyekolahkan anak saya di tempat Pak Budi, mendapatkan guru seperti Pak Budi. Iya betul Ibu. Dari Iya dari ya, pengalaman gitu. dari pengalaman CGP Bu, ini banyak teman-teman menginspirasi Iya, saya seperti itu. iya, pengen banget saya anak saya gurunya kayak Pak Budi kayak gini nih gitu. Oke, dari saya cukup Bu Liska, sudah cukup mungkin ya Bu Liska ya. Iya, Ah, cukup ah, Ibu. Terima baik, kasih banyak loh Bu, ini iya, jadi terima senang kasih saya. banyak Pak Budi. Ya, terima kasih. Ah, ah, Saya just- balik ke Black Room ya Bu ya. Iya, tolong Oke, dipanggilkan yang berikutnya ya Pak Budi ya. oke, baik Bu. Iya, sukses, tetap semangat. Ya. Yo, silakan Bu Selanjut Asriani. selanjutnya